boleh juga dikatakan lebih rendah. Kenapa dikatakan lebih dekat? Karena dekat karena di dunia, siksaan di dunia yang dimaksud itu. Ya. Kenapa dikatakan lebih rendah? Karena dia lebih rendah dibandingkan dengan siksaan neraka. Itu pertama, alasan lebih rendah. Yang kedua, lanjutannya, dunal azabil akbari, selain daripada siksaan yang lebih besar. Berarti lawan daripada besar adalah rendah. Jadi lebih bagus diterjemahkan, adna itu lebih rendah. Kenapa lebih rendah? Karena siksaan dunia lebih rendah, lebih tidak dahsyat. Dan yang kedua, kenapa dikatakan lebih rendah? Karena memang lebih rendah dibandingkan dengan neraka. Dan terjemahannya diterjemahkan adna itu lebih rendah karena lawannya adalah akbar, lebih besar. Seandainya lebih jauh di sana, itu bagus diterjemahkan lebih dekat. Ya, dapat dipahami kan? Tapi tidak salah mengatakan lebih dekat. Karena memang setiap hari kita bergeliman dengan siksaan di dunia ini. Ya, dengan musibah, dengan kesedihan, dengan bermacam-macam cobaan. Itu semuanya dinamakan siksaan atau azab yang dekat. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Itu sebabnya Allah memberikan cobaan dunia. Tetapi bergunalah bagi orang yang mempunyai hidayah taufik dari Allah. Maka pada kita mohon hidayah taufik, kiranya dalam mentadaburi Al-Quran ini akan memberikan dampak yang sangat positif, yaitu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih. Dan siapakah yang lebih aniaya dari orang-orang yang diperingatkan dengan ayat-ayat Arabnya? Dan siapakah yang lebih aniaya dari orang yang diperingatkan dengan ayat-ayat Arabnya? Summa a'rada anha, kemudian dia berpaling daripadanya. Inna minal mujrimina muntaqimun, sesungguhnya kami dari orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang durhaka, muntaqimun, memberikan siksaan pembalasan atau pembalasan dendam. Apakah ada dendam? Tidak dendam, tapi modelnya saja, artinya musyakalah dalam bahasa Arab. Ya, seperti dalam Al-Quran ayat lain, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu mengkhianati Allah mengkhianati mereka juga. Ya. Sudah diperingatkan di surga karena dia juga menyatakan dirinya juga orang beriman masuk surga, jika itu surga. Ya. Itu Allah menipu mereka. Kenapa? Karena mereka juga menipu Allah di dunia, yaitu mengatakan dirinya beriman, padahal tidak. Apa lawannya? Maka dia dikecewakan dari surga. Dan ini musyawarah saja, karena Allah tidak menipu. Jadi itu lawan bahasa saja. Nah, sepertinya yang ada di sini juga, ya. Innal mujrimina muntaqimun, sesungguhnya kami, Allah berfirman, sesungguhnya kami dari orang-orang yang mujrim, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang berdosa, muntaqimun, ya, membalas dendam. Apa Allah dendam? Tidak. Hanya musyakalah saja. Dari orang-orang yang berdosa itu memberikan balasan dendam. Ya, siksaan balasan dendam. Walaqad atayna Musa al-kitab. Dan sesungguhnya telah kami berikan Nabi Musa kitab. Jadi, walaqad itu sesungguhnya atayna telah kami berikan Musa itu kitab, al-kitab kitab. Apa kitabnya? Kitab Taurat. Fala takun fi miryatin min liqa'i, maka janganlah engkau di dalam keraguan daripada perjumpaannya. Berbicara tentang perjumpaan di sini, apa maksudnya? Ada beberapa, dan boleh semua terjadi. Pertama, perjumpaan Nabi Musa dengan Rasulullah di dunia ini. Itu sudah terbukti ketika Isra Mi'raj. Yang kedua, perjumpaan Nabi Musa dengan Rasulullah di akhirat nanti. Itu akan terjadi, karena Quran yang mengatakan. Yang ketiga, perjumpaan Nabi Musa dengan kitab Taurat. Jangan kau ragu bahwa Musa itu mendapatkan kitab Taurat. Semuanya boleh jadi. Ya.
Jadi fala takun, jangan kamu Muhammad ragu, ya. Jangan kau berada dalam keraguan milikai daripada perjumpaan Musa. Perjumpaan Musa terhadap siapa? Terhadap Rasulullah di dunia, perjumpaan Musa terhadap Rasulullah di akhirat, perjumpaan Musa terhadap kitab Al-Quran, kitab Taurat. Yakin tak? Maka kita juga wajib mengimani kitab Taurat. Kalau kita tidak beriman kepada kitab Taurat, ya amblaslah iman kita. Karena terdapat dalam Al-Quran. Yang seperti dijelaskan, iman itu adalah suatu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan, tidak boleh dipilih-pilih sesuai dengan kehendak sendiri. Ya, kalau begitu, kenapa kita tidak boleh mengamalkannya? Sedangkan dia juga betul. Jawabnya sudah berakhir masa berlakunya, karena sudah datang Nabi Muhammad terakhir. Jadi berbicara tentang ini, para ikhwan dan akhwat, ya. Kita tidak perlu berdiskusi tentang orang-orang kafir. Tak usah. Kenapa? Karena diskusi itu ada usaha untuk membenarkan pemahaman setiap orang. Nah, sedangkan Alkitab Taurat tidak perlu didiskusikan, sudah pasti benar. Satu. Yang kedua, kenapa didiskusikan? Karena mau juga diamalkan, pasti tidak bisa berlaku lagi karena sudah berakhir masa berlakunya. Nah, jadi sebenarnya untuk berdiskusi terhadap orang-orang selain Islam, untuk membenarkan pendapat mereka tidak usah lagi. Karena sudah jelas. Kita Taurat benar. Tapi tak perlu dipelajari lagi. Hanya jadi benar, tak perlu dipelajari. Karena tidak bisa diamalkan. Jadi ada orang belajar perbandingan agama. Sehingga mempelajari juga kita Taurat. Itu habiskan waktu. Habiskan waktu. Kenapa? Karena kita Taurat, walaupun yang nomor satu benarnya, tidak usah diamalkan lagi. Aku boleh belajar. Kenapa kita wajib beriman? Belajar saja. Kalau itu kitab Taurat benar, ya benar ya Allah. Simpel. Tak usah baca dari pangkal sampai ujung kitab Taurat untuk beriman. Beriman aja. Semua yang ada di dalam kitab Taurat itu benar ya Allah. Semua yang ada di kitab Injil benar ya Allah. Tak usah belajar secara rinci. Kenapa? Habiskan waktu. Kenapa? Dia tidak boleh diamalkan lagi. Kalau diamalkan, tak sah dan berdosa. Berdasarkan Al-Quran. Jadi, persoalannya kita Islam atau tidak? Persoalan inilah sikap kita. Kalau tidak bersikap begitu, berarti tidak percaya kepada Al-Quran. Jadi, kita sendiri yang kena. Ya, orang kafir urusannya. Ya. Jadi, para pemimpin waja'annahu hudan li Bani Israil. Dan telah kami jadikan itu kembali kepada kitab. Kami jadikan kitab itu merupakan petunjuk bagi Bani Israil. Sebagai petunjuk bagi Bani Israil. Satu penafsir. Ada juga menafsirkan bahwa itu kembali kepada Musa. Kami jadikan dia Musa itu, bukan kitab. Kami jadikan Musa itu sebagai petunjuk bagi Bani Israil. Semua benar. Ya. Dan semua benar. Boleh kitab, boleh Musa. Ya, Musa yang menuntun, Musa menyampaikan hidayah. Sebaliknya Musa mendapat petunjuk untuk menuntun usaha dengan Alkitab. Boleh saja terjadi semuanya. Ya, alhamdulillah. Ala kulli hal, kitab-kitab Taurat yang terdahulu pasti kita imani. Karena itu tercantum dalam Al-Quran. Quran yang mengatakan begitu. Jadi maka kita wajib beriman kepadanya. Tetapi tidak boleh lagi kita amalkan. Yang asli ini, yang asli. Tidak boleh diamalkan. Karena sudah habis masa berlakunya. Ya. Sudah habis masa berlakunya. Wajib kita imani, tapi tidak boleh lagi diamalkan. Yang diamalkan hanya al-Islam. Waja'nahu dan kami waja'na minhum dan kami jadikan ya dari mereka dari Bani Israil aimatan imam-imam, beberapa imam. Penafsir Al-Quran